Sampai dulu aja Pak. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Udah? Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah, ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ya, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat, ya, pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi. Setelah dibuatkan, yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah itu
yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya, tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi, dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, yaitu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik, dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana. Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Nah, karena kita ini ustadz, dai, bergerak di bidang agama, tidak layak kalau kami itu membatalkan perjanjian atau suatu komitmen. Nah, kita dapat jawaban dari para penyidik. Kelihatannya mereka tidak mau menunggu sampai hari Senin, mereka minta lebih cepat. Nah, pada saat itu juga para pengacara minta kepada para penyidik, ya Habib Rizik siap dipanggil kapan saja, tapi tolong surat panggilannya dibuat. Surat panggilan sebagai tersangka. Kami tidak pernah terima. Tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu cobalah bagaimana caranya supaya Habib bisa lebih cepat lah ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya mereka tidak mau melanggar komitmen juga, karena memang komitmennya pada tanggal 14 siap diperiksa. Nah, kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji, bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima. Nah, karena itu pada malam ini saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa kita tetap punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Nah, karena itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, ya. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, ya. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya, karena menggunakan
identitas sosial, apakah suku atau agama. Tak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah ini yang, jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Dan proses hukum kelompok atau siapapun, maka itu karena negara ini butuh keteraturan sosial, social order, ya. Kita butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Ya. Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut, social order, supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman. Negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorong negara, maka kita hadir. Negara percaya sama Koprimopori dalam rangka menjaga Kamtimas, menjaga situasi Kamtimas yang berkadar tinggi, berintensitas tinggi, kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok yang mengacu gangguan sosial yang juga kita siap. Inilah pertanggungjawaban kita kepada negara, kepada pimpinan, sehingga kepercayaan rakyat bahwa negara memang ada dan negara nggak boleh kalah. Saya minta seluruh anggota semua dari pangkat rendah, dari Tamtama, Bintara, Pama, Pamen sampai ke tinggi, satu kata, negara hadir dan negara nggak boleh kalah. Selama 10 jam pemeriksaan, tim penyidik masih memberikan pertanyaan kepada HRS seputar FPI. Bunga saja. Sekretaris FPI Munarman juga menyebut saat ini belum ada surat perintah penahanan terhadap HRS. Bukti pertanyaan-pertanyaannya masih seputar tentang FPI. Belum, sekali lagi, belum masuk ke substansi materi sangkaan, yaitu belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93 maupun pasal 216 KUHP, ya. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Belum masuk ke situ. Pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana anggaran dasarnya, masih seputar begitu aja. Jadi sama sekali belum masuk ke substansi persoalan. Nah, kita mau berarti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih kita tunggu dari pihak penyidik, apa yang akan ditanyakan lebih lanjut yang kita minta terkait langsung dengan sangkaan. Nah, di sini saya didampingi oleh senior saya, abang kita, Abang Alamsyah Hanafiah, ya. Silakan, Bang Alamsyah Hanafiah. Ya. Jadi dalam konteks ini, ya, materi pertanyaannya sebagaimana yang disampaikan Adinda Munarman tadi, memang belum masuk materi. Jadi hanya soal tentang legal standing. Jadi belum masuk materi, ya, sehingga kita belum bisa memberikan penjelasan yang lebih detail gitu soal materi pokok perkaranya, gitu. Ya, oke ya. Nah, baik. Okay. Yang berikutnya soal status beliau yang tadi dinyatakan ditangkap, ya. Pertama-tama ya lucu saja ditangkap tapi di kantor polisi, ya. Yang kedua, beliau datang tadi itu sebagai sifat satria dari beliau, dan beliau menunjukkan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Jadi selama ini beliau tidur kan hasil COVID-nya beliau. Baik teman-teman,
di kesempatan dini hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Jadi yang pertama bahwa teman-teman sudah lihat semuanya bahwa tadi pagi sekitar jam 11.30 dimulai pemeriksaan. Cek situ. Baik, saya lanjutkan ya. Udah, tes 1, oke ya. Udah, wis. Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan kegiatan, misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Jadi mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki atau ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ancaman di atas 5 tahun.
Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Itu kira-kira ya teman-teman ya, yang bisa kami sampaikan. Kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya ya, di rutan Polda Metro Jaya di narkoba, ya itu. Oke? Gimana? Kenapa maksudnya apa? Maksudnya itu? Oh ya, belum ya. Tapi sudah disampaikan sama Kabitumas apa? Ada dua, itu, ada dua. Yaitu menyerahkan diri atau dicari, cari. Oke, kita tunggu. Berarti hasil pemeriksaannya sudah benar-benar terbukti menyalahi pasal 93. Kemudian untuk yang penghasutan mungkin boleh lebih jelaskan lagi Pak seperti apa? Karena tadi katanya dari kuasa hukumnya agak mengenai pasal 160 KUHP, mungkin bisa dicatatkan Pak, silakan. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama dilihat di mana? Di pengadilan ya, bareng-bareng kita lihat, kita dengerin ya. Kalau untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi nanti di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan, apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Tapi bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian ya Pak ya? Gimana? Kerjasamanya baik, maksudnya menurut gitu Pak, tidak ada perlawanan apa yang seperti apa gitu ya Pak ya? Ya, itu. Oke, makasih ya. Oke, selamat pagi. Ya pemirsa, itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan konferensi pers dari Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kepala Divisi Humas Polri yang menyatakan bahwa sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HRS dan dalam pemeriksaan tersebut pihak kepolisian juga telah memberikan hak-hak tersangka, antara lain juga mengizinkan untuk sholat 5 waktu baik itu sholat zuhur, asar dan maghrib, juga memberikan hak tersangka untuk makan siang, makan malam, dan hak-hak tersebut merupakan hak yang humanis. Sementara untuk pertanyaan sendiri yang telah dilakukan ataupun dicecar kepada HRS dalam pemeriksaan, penyidik telah memberikan 84 pertanyaan yang meliputi latar belakang FPI dan juga HRS dan belum memasuki materi yang disangkakan terhadap HRS. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan menghadirkan informasi terkini dari Mapolda Metro Jaya. Tetaplah bersama kami.